Halo teman-teman para penikmat sepak bola dimanapun kalian berada, balik lagi bersama gue Gatan di podcast Goals and Glory. Kali ini kita akan membahas after match pertandingan final UCL antara Inter Milan versus PSG, yang dimana Les Parisiens itu keluar sebagai juara baru karena Allianz Arena ini memang terkenal menghasilkan penghasil juara-juara baru di final UCL. Kali ini gue nggak akan sendirian untuk membahas match hari ini. Gue bersama dengan Bung Ojan. Bung Ojan, silakan masuk. Wih, ternyata jadi sini nih Bung Ojan. Oke, Bung Ojan, silakan masuk. Selamat siang. Selamat siang, Bung Ojan. Oke, teman-teman. Boleh langsung duduk nih? Boleh, silakan. Oke, terima kasih Bung Gatan. Oke, jadi hari ini kita akan bahas nih match antara PSG melawan Inter Milan. Wah, seru banget tuh, seru. Kebetulan nonton dong pasti. Nonton dong pasti. Iya. Saya tuh nggak tidur tuh dari semalaman tuh sampai pagi. Nungguin, saking nungguin excitednya nih. Nah, bener. Oh, Soalnya saya mau melihat, katanya kan Allianz Arena itu kan memiliki sejarah Betul. buat ngeluarin juara-juara baru. Betul UCL sekali. nih. Nah, terbukti kan sekarang? Sepertinya terbukti ya teman-teman prediksinya. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama nih untuk Bung Ojan. Iya, Bung Gatan. Boleh. Reaksi cepet ya, Iya, jawab. oke. Ya atau tidak? Untuk match kali ini sesuai prediksi atau tidak? Sesuai. Alasannya? Sesuai. Karena udah lihat dari permainan PSG dari pertama masuk UCL tuh bener-bener gacor parah. Bener-bener di ya. Liga. Tapi bukannya di fase grup dia nggak masuk 4 besar ya? Nggak masuk 4 besar, nggak memungkinkan buat nggak dapat juara UCL. Betul. Terbukti nggak sekarang? Terbukti. Sekarang karena dari beberapa peserta itu yang top 3-nya itu malah nggak masuk final Nggak kan? masuk. Ada Liverpool juga nggak masuk, Arsenal, Iya. sama Barcelona ya. Iya. Top 3-nya itu. Menarik. Jadi bisa dibilang sistem liga ini juga bisa dibilang makin buat seru nggak sih? Seru buat banget. UCL Seru banget. tahun ini karena ini kan format baru kan, peraturan baru, Seru format banget baru. itu. Kayak bener-bener saling bener-bener ngejar poin, ngejar skor, Ngejar skor karena kan ngegolin. enaknya kan dia kalau misalnya posisi-posisi atas tuh kan lawannya mungkin agak-agak gampang karena Iya, ya benar, mungkin ya benar. kalau dia lawannya nanti kan dia ketemunya akan yang di peringkat-peringkat bawah. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Bang Ojan nih, pertandingan antara PSG dan Inter Milan itu bisa dikatakan itu sebagai one-sided game, sebagai game yang bisa dibilang pembantaian atau game yang bisa dibilang imbang, terlepas dari skornya yang 5-0 ya. Iya. Gimana menurut Bang Ojan nih? Kalau menurut saya nih ya, itu pembantaian sih. Pembantaian? Bener. Dari permainan kalah, dari shoot on target kalah, bener-bener dari segalanya kalah itu. Dari segala sisi kalah. Bener-bener Inter Milan. kalau misalkan buat para fans Inter Milan nih, kayak ini bukan klub Inter Milan yang asli nih. Kayak bener-bener nggak nyangka banget Inter Milan nih bakal kayak gini di final tuh. Betul, mungkin maksudnya lebih ke kayak kok Inter Milan harusnya mainnya nggak kayak gini nih. Nah, banyak contohnya ya. pas lawan Barcelona. Betul. Nah, bener-bener pesta gol kan waktu itu. Karena itu memang match yang bener-bener Seru banget, gila itu. sih. Ya, kebetulan Harusnya itu gua juga bisa nonton. jadi final ya. Iya, sebenarnya itu final ideal sebenarnya ya. Iya bener. Iya kan, cuman aduh ternyata keberuntungan belum berpihak kepada Barcelona. Bener. Harus sabar aja sih. Tapi ya setidaknya Barcelona sudah memberikan perlawanan yang baik lah untuk Inter Milan kan, karena itu benar-benar hujan gol 2 leg ya kan, 3-3 leg kedua itu 4-3. Pertandingan paling seru tahun ini UCL tuh. Mungkin sepanjang masa bisa dibilang ya. Pertandingan match UCL sepanjang masa paling bener, salah satu yang terbaik ya, bukan yang terbaik mungkin tapi salah satu yang terbaik. Oke, berarti menurut Bung Ojan nih pertandingan antara PSG dan Inter Milan ini bisa dibilang one-sided game nih teman-teman. Jadi pertandingannya itu sangat-sangat didominasi oleh PSG ya. Iya, benar. Karena Inter Milan pun sepertinya bisa dibilang diacak-acak, diobok-obok bahasa ininya sama PSG, karena itu berkaca juga pada statistik seperti possession ball, shot on target maupun dari skornya yang berjumlah 5-0 tanpa balas. Oke, kita lanjut teman-teman ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Bang Ajan sendiri nih, di gol mana atau mungkin di momen mana
kayak Bung Ojan nih sadar kayaknya, wah ini sih kayaknya bakalan jadi gamenya PSG nih malam ini. PSG kayaknya bakal keluar juara nih. Di gol berapa menurut Bung Ojan itu sendiri? kalau menurut saya di gol pertama sih itu lumayan bagus tuh. Gol Bener-bener Hakimi yang bener-bener dari back nih bisa sekosong itu di tengah tuh. di depan. Benar-benar lepas dari Iya, penjagaan bisa lepas dibilang ya. banget. Iya. Oke, Jadi semua mata tuh tertuju kepada Dembele dan Dore. ya, karena mereka mungkin terlalu mewaspadai sayap-sayap Nah, dari PSG ya, yang dimana memang terkenal Dembele dan Doué itu Iya. dikenal dengan sayap-sayap yang punya kecepatan, ya kan, kecepatan nusuk. Jadi mungkin para back Inter Milan nih justru malah kecolongan sama Hakimi bener-bener ada di tengah-tengah kiper tuh, di tengah-tengah gawang, plong banget loh itu. Apalagi Hakimi itu kan tipe back sayap overlap ya. Iya, benar. Tipe Maju mundur, attacking ya. ya kan, attacking left back. Jadi sepertinya itu memang kesalahan Inter Milan karena agak melepaskan dia dari pandangan ya. Benar. Berarti dari gol pertama nih, Dari Bung gol Ojan pertama, iya. udah sadar. Udah sadar itu gol yang bener-bener bagus banget Bagus dari secara permainan juga. Secara semua. skema dari Iya. skema bagus ya. Bagus banget itu. Setuju juga kalau untuk itu. Kan jarang juga kan back ngegolin dengan sebegitu mudahnya. Betul, apalagi di final UCL. Nah. Maksudnya gol pertama lagi. Gol pertama itu. Mungkin kalau misalnya di gol kelima atau gol keempat ya mungkin bisa jadi itu sebagai gol hiasan Iya, gitu kan. Cuman iya. kan di gol pertama itu kayak Yang bener-bener tim ini harus ngegolin pertama, iya, harus bener-bener. karena kalau misalnya kita di match sebesar final UCL kita bisa ngejebol yang pertama itu akan menjadi sebuah keuntungan buat tim kita karena kan pasti angin permainan tuh pasti akan ada di pihak kita, Nah, betul benar, kan? benar. Nah, terjawab setelah golnya itu terjadi langsung nambah juga kan 4 gol. Jadi total 5 gol tanpa balas dari Inter Milan. Pertanyaan selanjutnya ini cukup menarik karena pertanyaannya adalah menurut Bung Ojan sendiri nih, siapa pemain atau ya pemain man of the match pada pertandingan kali ini, dan siapa pemain yang menurut Bung Ojan tuh pemainnya seperti tidak biasanya atau bermain jelek lah. Silakan. Kalau menurut saya man of the match untuk pertandingan kali ini antara Inter dan PSG itu Doué sih. Desire Doué. Iya. Oke. Doué Seorang Sayap. wonderkid ya kan, Iya, sayap wonderkid, pemain yang muda. kadang-kadang adalah lawan setaranya Lamine Yamal. Iya. Jadi menurut Bung Ojan nih Desire Doué memang pantas mendapatkan man of the match. Sangat-sangat pantas. Soalnya dia kan menciptakan 2 gol dan 1 assist. Betul sekali. Dan dia juga sepertinya terlibat ya di semua setiap skema gol dari 5 gol dari itu. PSG itu dia sangat terlibat. Sangat terlibat. Berarti memang sudah sepantasnya dan sangat layak Desire Doué ini mendapatkan man of the match pada match kali ini. Kan yang dikenal oleh para pecinta sepak bola tuh Inter tuh di pertahanannya di pertahanan yang sulit kan ya. Sedangkan pas lawan PSG tuh emang tuh mereka diubrak-abrik sama penyerang-penyerang PSG kayak Dembele, Dore. Mau diubrak-abrik banget itu sama penyerang PSG tuh pertahanan Inter Milan. Oke, berarti Desire Doué ya Iya. untuk man of the match. Nah, kalau untuk pemain yang mainnya di luar ekspektasi jelek banget siapa? Kalau menurut Bung Ojan? Kalau menurut saya sih Dembele sih. Dembele nggak kayak biasanya. Nggak kayak biasanya. Biasanya kan dia tuh setiap match tuh pasti ngegolin tuh. Tapi kemarin kayak puasa banget dia nggak ngegolin. Padahal di partai besar tuh kan. Oke. Berarti bisa dibilang Dembele menurut Bang Ojan seharusnya bisa memberikan impact lebih besar ya, Ya, pada pertandingan tersebut. benar, Namun ternyata Dembele tidak bisa memberikan impact gitu. Nah, benar. Oke. Kalau menurut saya sih untuk pemain yang di luar ekspektasi saya permainannya adalah sebenarnya bukan dari mesin aja ya. Iya. Saya ngeliatnya dia Di Marco. Di Marco. Betul, karena nama besar seorang Di Marco sebagai back yang terkenal dengan kecepatannya, terkenal dengan badan yang besar, tenaganya, crossingnya kan. betul, sudah diacak-acak bahkan sebelum dari pertandingan lawan PSG. Dari lawan Lamine Yamal dan Barcelona pun Di Marco terlihat sangat kesulitan ya. Iya benar. Jadi menurut saya memang, dan sampai match lawan Inter Milan ini, sampai match lawan PSG ini pun Di Marco masih bermain di luar
permainan yang biasanya sih menurut saya. Mungkin karena faktor umur juga sih. Mungkin juga ya, karena memang umurnya sudah tidak muda lagi. Iya. Jadi ya kita doakan beliau masih bisa bermain sampai beberapa tahun lagi ya. Oke. Setelah itu pertanyaan yang selanjutnya itu adalah, ditunggu sebentar ya, ini promnya nih agak nge-lag. Kalau dari sisi strategi nih Bung Ojan, antara Luis Enrique sebagai pelatih dari PSG yang dimana baru semusim melatih, dengan Simone Inzaghi bersama Inter Milan, menurut Bung Ojan sendiri, adakah blunder ataupun kesalahan yang dilakukan oleh kedua pelatih ini dalam bisa dibilang dalam menjalankan gameplay, atau memang sudah pas sekali permainan yang mereka berdua bawakan ini untuk masing-masing timnya? Menurut Bung Ojan sendiri bagaimana? Kalau menurut saya tuh dari kedua pelatih tuh tidak ada blunder-blundernya. Emang kedua tim itu sangat keras dan sangat ingin sekali menjuarai finalnya, ingin menjuarai UCL untuk tahun ini. Karena, saya potong sedikit ya. Iya. Kenapa? Karena saya setuju dengan perkataan Bung Ojan tadi, karena dua tim ini sangat-sangat haus sekali untuk menjadi Liga Champions tahun ini. Karena notabene adalah PSG ingin bahasanya pecah telur. Karena sudah berkali-kali dan bertahun-tahun PSG gagal di UCL. Benar. Sedangkan Inter Milan ingin mengulang kembali sejarahnya sebagai salah satu raksasa Italia di kancah Eropa. Karena terakhir kali Inter Milan masuk final UCL itu di 2023 ya kalau nggak salah. Lawan City. Kalau lawan 0-0. Dan PSG pun sebelum final ini juga kalah juga ya di 2021 melawan Bayern Munchen. Jadi memang kedua tim ini bisa dibilang match kali itu menjadi ajang pembalasan lah, ajang pembuktian bagi kedua tim ini, karena dari edisi sebelumnya mereka sudah sampai final namun langkahnya terhenti karena jadi hanya sebagai runner up. Masih tahun-tahun muda juga ya kemarin kalahnya. Betul. Jadi belum terlalu lama lah ya, bisa belum dibilang. ada 5 tahun ke belakang. Jadi semangatnya masih membara. Oke. Jadi menurut Bung Ojan ini memang strategi yang mereka bawakan sudah pas dan sudah biasanya dipakai berarti. Tidak ada blunder pemasangan pemain yang salah atau posisi pemain yang salah. Menurut Bung Ojan tidak ada. Menurut saya emang kapasitas dari kedua belah tim itu memang segitu. Inter yang dibilang untuk pertahanan terkuat ya. Dan PSG pun untuk penyerangnya memang tidak bisa diragukan lagi. Betul. Memang sudah benar-benar layak menjadi tim terbaik tahun ini sih. PSG tuh PSG, ya. Kan treble juga kan? Treble, betul. Bahkan dia sepertinya memenangkan 4 piala deh. 4 piala. Ya, betul. Oke. Berarti pas ya. Untuk strateginya sudah cocok banget. Berarti saya juga setuju, karena intinya ini memang Inter kalah bukan karena kesalahan strategi menurut saya. Bukan kalah. Karena memang Inter sepertinya memang biasa bermain bertahan dan mengandalkan counter attack kan. Iya. Cuman memang dari PSG ini memang fire sekali. Bukan terlalu ya, memang benar-benar tidak dapat dibendung lagi oleh Inter. Jadi bahkan mereka pun tidak sempat melakukan counter attack sepertinya ya. Mereka tidak sempat melakukan harambol ya kan, seperti yang mereka lakukan kepada Barcelona. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut Bung Ojan sendiri, final ini tuh dari vibes-nya tuh sangat meriah, sangat hype-nya tuh sangat besar, atau menurut Bung Ojan ini match kali ini tuh biasa-biasa saja? Kalau menurut saya ya, untuk yang sebenarnya match ini sangat mungkin kalau menurut saya ya biasa aja. Mungkin karena saya melihat dari skornya yang begitu banyak sekali PSG menyebol gawang Inter sampai 5-0 kan. Itu benar-benar match paling final UCL paling menurut saya paling ya biasa aja gitu. Biasa aja. Kan biasanya kalau final-final UCL tuh saling serang tim kuat dari berbagai negara, berbagai klub kan harusnya kan bisa saling memberikan penyerangan balik. Ya. Ini menurut saya dari permainan aja sudah mendominan ke PSG. Menurut saya juga
saya setuju dengan Bung Ojan karena match kali ini tuh bisa dibilang ya memang kita tahu bola itu bundar. Pertandingan tuh bisa hasilnya tuh bisa bagaimanapun bisa terjadi. Benar. Siapapun yang menang bisa jadi. Cuman kita dari segi di atas kertas maupun dari segi permainan banyak orang tuh yang memang sudah memprediksi termasuk saya. Iya. PSG itu memang akan keluar sebagai juara. Betul kan? Jadi Betul. saya rasa hype-nya tidak bisa dibilang tidak semeriah ataupun se-excited final-final UCL terdahulu ya. Iya. Karena kita sudah tahu sepertinya PSG ini bakal keluar sebagai juara melihat dari segi Sudah permainan pasti dan sih. strategi ya kan. Apalagi melihat Inter Milan yang melawan Barcelona dengan notabene banyak pemain muda, berpengalaman. banyak pemain pengalaman, tapi melawan Barcelona yang bisa dibilang skuad baru, banyak pemain muda, itu pun mereka kewalahan kan. Jadi menurut saya final kali ini tuh memang bukan salah satu final yang patut diingat ya. Beda dengan final seperti sebelumnya Madrid lawan Liverpool 2000 Wah. ya kan. yang golnya Bel Salto tuh 2018. Betul, 2018 ya. Iya, Ya. 2018. Yang masalah cedera. Nah, iya. Ataupun Miracle Istanbul antara Liverpool dengan Bayern Munich dengan Bayern Munchen. Oh, iya. Yang biasa disebut Miracle of Istanbul itu 2005 karena itu salah satu match paling memorable. Oke. Ini berarti cocok ya, sudah ya. Sudah tidak ada Kebeluran lagi berarti oke. Pertanyaan terakhir nih buat Bung Ojan. Setelah pertandingan ini, setelah PSG keluar sebagai juara, apakah mungkin PSG akan menjadi salah satu tim yang kedepannya di masa yang akan datang akan menjadi tim yang benar-benar tidak pasti di Eropa, atau memang PSG ini mungkin hanya tahun ini saja akan seperti ini, belum tentu tahun-tahun depan akan mengulang prestasi seperti ini. Menurut Bang Ojan sendiri bagaimana? Menurut saya mungkin kedepannya saya juga belum memprediksi ya apakah di tahun depannya itu PSG masih mendominan di atas klub-klub lainnya. Soalnya kan bursa transfer musim ini sudah dibuka dan PSG tuh belum melakukan sedikit antara pergerakan apapun. Jual beli pemain ya. Sedangkan tim-tim lain yang sudah banyak membeli pemain-pemain bintangnya, contohnya Real Madrid mengkontrak ini TAA, Trent Alexander-Arnold. Iya. Oke, berarti bisa dibilang Belum kita tidak pasti, tahu ya, iya, belum tidak pasti tahu ya ke kedepannya. depannya. Atau Iya. mungkin bisa saja Inter Milan yang musim depan akan bangkit karena kesakit hatian. Sudah mereka. beberapa kali Iya, kalah dan di final UCL. bahkan Inter Milan kan selain kalah di final UCL pun dia juga kalah treble kan. Iya, kalah. Yang didominan yang diprediksi dia bisa menangkan treble, ternyata malah mereka puasa gelar karena mereka kalah di semua kompetisi. Oke, teman-teman, itu dia podcast kita hari ini membahas aftermatch pertandingan antara final UCL antara PSG dan Inter Milan. Sebuah pertandingan yang bisa dibilang seru karena kita bisa melihat PSG mengobrak-abrik Inter Milan. Iya. Cuma menurut saya dan menurut Bung Ojan ini bukan salah satu final yang patut diingat karena Iya, memang saja. terlalu one-sided game. PSG terlalu mendominasi permainan, terlalu mendominasi pertandingan. Jadi bisa dibilang banyaklah final-final UCL dulu-dulu yang lebih menarik dan lebih seru harus ya. diingat sih. Oke. Selamat buat PSG, selamat buat Les Parisiens karena sudah berhasil menjuarai final UCL, sudah bisa membawa sikup yang besar ke Paris untuk pertama kalinya ya dalam sejarah klub, dan ini menjadi sebuah buku atau halaman baru untuk sebuah klub PSG karena mungkin kedepannya mereka akan lebih semangat lagi ya untuk mendapatkan piala ini. So ditunggu, kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih Bang Ojan. Terima sudah kasih Bung datang. Gata. Oke. Terima kasih sudah mengundang saya hari ini. Oke, terima kasih. See you guys. Salam olahraga.